Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Qaf semuanya bersifat tersembunyi, dan sisi kegaibannya setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misteri Gunung Jabal Qaf, gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi. Di muka bumi terhampar lautan, gunung, dan lembah dengan jumlah yang hampir tidak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini, sangatlah banyak, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi ada satu gunung yang diciptakan Allah secara misterius dan konon merupakan gunung yang tersembunyi. Inilah misteri Gunung Jabal Qaf, gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi. Konon ada yang bilang Jabal Qaf adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi, di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidaknya, tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Gunung Jabal Qaf diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu apa gunung tersebut, melainkan beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenainya, seperti apa bentuknya dan ukuran Gunung Qaf, apa fungsinya di bumi, benarkah Jabal Qaf gunung terbesar di muka bumi? Mari kita simak dari beberapa kajian di bawah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di balik Gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali. Di situ penuh sesak dengan malaikat, sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsak. Tiap bendera tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap malam Jumat, mereka berkumpul dikelilingi gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat. Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah berfirman, Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka menjawab, Kami berkehendak engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad. Aku telah mengampuni mereka, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit Qaf diciptakan oleh Allah dari jamrud yang hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita saksikan. Adalah bukit yang mengelilingi kesegenap penjuru pada urat bumi agar bumi tidak bergerak, bergoncang, dan ia selalu dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar, dan kuat. Pada suatu hari, Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas bukit Qaf dan bertanya, Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu. Jawab bukit Qaf, di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan. Ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan.
bukan es atau salju. Dengan air yang dibekukan dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Dan dipancangkannya di bumi itu gunung menjadi pasaknya agar kamu tidak berguncang. Quran Surat Luqman ayat 10. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Seluas langit dan bumi memberikan arti 2 kali lipat. Langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Quran Surat Yasin ayat 36. Kita dipastikan mengerti maksud berpasangan itu bagaimana. Tentunya luas, panjang, lebar, dan besarnya adalah sama. Kalau tidak sama, orang Jawa menyebutnya gitang atau pincang. Sesungguhnya Allah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Surat At-Tolak ayat 12. Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi SAW, "Dengan apa bumi ini bisa tenang?" Jawab Nabi, "Dengan beberapa gunung." Pertanyaan berikutnya, "Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Jawab Nabi, "Dengan gunung Qaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Setelah itu ditanya lagi, "Berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia?" Jawab Nabi, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, dari utara sampai selatan dari titik tengah. Nabi pun menjawab, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi SAW menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking, penghuni lapisan kedua adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah berfirman, "Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi." Surat Ar-Ra'd ayat 4. Gunung Jabal Qaf menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan Gunung Qaf terletak di daerah daratan Yaman, dan ada juga yang mengatakan Gunung Qaf berada di sebelah Persia atau dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas. Di sanalah hidup para waliullah dari golongan rijalul ghaib, laki-laki ghaib, berjumlah sekitar 70 orang. Semua penduduk Gunung Qaf adalah para laki-laki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan memilih hidup untuk beribadah saja. Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Qaf semuanya bersifat tersembunyi, dan sisi kegaibannya setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Konon, tidak jauh dari Gunung Qaf terdapat sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Al-Khadr, tempat bertemunya 2 arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir alaihi salam tinggal. Selain Gunung Qaf, terdapat juga Gunung Nu'an. Gunung Nu'an terletak di daerah paling timur dunia.
Ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nu'an merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf. Perbedaannya, jika Gunung Qaf penduduknya semua laki-laki, sedangkan Gunung Nu'an semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Mereka semua merupakan para mir'atul ghaib atau perempuan ghaib. Yang jelas, baik Gunung Qaf, Gunung Nu'an, Bukit Merah, Pulau Al-Khodr, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam para waliullah lainnya, hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Gunung Qaf kotanya para wali. Ini menurut Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Gambaran penduduk Gunung Qaf. Pada tanggal 27 Rajab, tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, yang berarti beliau telah berumur 51 tahun. Beliau dipanggil Allah untuk menghadap di haribaannya dengan Isra Mi'raj sebagai wahana untuk menyampaikan maksud tersebut. Padahal perjuangan Islam di kala itu menghadapi ujian yang maha berat, gangguan dan hinaan semakin hebat. Dengan demikian, peristiwa Isra Mi'raj dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus Allah ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah menjalani Mi'raj, beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar, Qaf namanya. Ia berada pada sebuah padang perak mengkilap yang menghampar. Di belakang gunung itu masih ada 70 gunung yang lain lagi, dan di belakangnya terdapat suatu kota. Di antara kota-kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, serta menyatakan keimanannya pada beliau. "Siapakah kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian." Begitu sapa Rasulullah di awal perjumpaan. Maka seorang pimpinan mereka tampil ke muka menerangkan jati dirinya. "Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihi salam diutus Allah. Namun setelah beliau wafat, terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel, sehingga menimbulkan berbagai bencana yang begitu dahsyat. Pada masa itu, tidak kurang dari 43 nabi terbunuh, sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui di mana yang hak dan mana yang batil." Menyadari terjadinya kekacauan seperti itu, kira-kira 200 orang yang ahli ibadah dan bersikap zuhud tampil untuk membenahi masyarakat. Digelarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Namun Bani Israel malah menghabisi mereka. 200 orang itu dibunuh dalam satu hari. Setelah periode tersebut, keadaan masyarakat menjadi lebih runyam lagi. Keonaran muncul di mana-mana dan tampak sudah sulit dipadamkan. Dari itu, tidak mampu kami untuk menanggulangi bencana di segala lini ini. Kami berdoa semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami. Dan ketika kami masih berdoa itulah tiba-tiba hamparan tanah yang berada di hadapan kami terkuak lebar. Kemudian kami terperosok ke dalamnya dan terus terperosok sampai dasar bumi. Kami berada di sana selama 18 bulan, dan setelah itu baru kami bisa keluar menuju tempat ini. Sebelum semuanya terjadi, Nabi Musa alaihi salam telah berpesan kepada kami bahwa jika saja kami menjumpai Nabi Muhammad yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kalian sampaikan salamku padanya. Berpesan pula agar engkau mengajari kami mengenai Al-Quran, sholat, puasa, berjumatan, dan hukum-hukum yang lain.
Maka pada kesempatan pertemuan ini, mereka pun diajari Rasulullah mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa. Kemudian Rasulullah berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan inilah beliau melihat banyak keganjilan yang belum pernah dilihatnya selama ini. "Mengapa rumah kalian selalu terbuka? Siang dan malam tidak pernah kalian tutup?" tanya Rasulullah. "Kami merupakan suatu komunitas, kaum yang sangat aman. Tidak pernah terjadi keributan sama sekali, baik mengenai harta ataupun yang lain. Dengan demikian, kami tidak memerlukan penjaga keamanan." Begitu jawab mereka. "Terlihat pula rumah kalian tertata rapi dan dalam tipe yang sama, yang tampak keasriannya. Mengapa?" ujar Rasulullah lagi. "Masyarakat di sini," kata mereka, "merupakan komunitas satu hati. Duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Tidak seperti perumahan yang ada di dunia, kendati dalam tipe yang sama, namun menjadi RSS. Rumah sangat semrawut, tersebab hati mereka yang sangat serakah dan menggandrungi dunia." "Mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari perumahan?" tanya Rasulullah. "Tiada lain agar menambah pahala kami. Di mana seseorang yang berangkat ke masjid dari tempat yang jauh, pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid. Itulah tujuan kami, wahai Rasulullah," tukas mereka kembali. "Mengapa jika saja terdapat salah satu anggota keluarga yang mati, mereka selalu dikuburkan di depan rumah?" tanya Rasulullah kembali. "Kebijaksanaan itu tiada lain agar kami dalam mengarungi kehidupan dunia ini selalu ingat terhadap maut yang selalu mengintai setiap waktu. Dengan demikian, kami akan selalu beramal kebajikan sebagai persiapan apa yang terjadi setelah maut merenggut jiwa kami." Begitu jawab mereka. "Mengapa aku lihat?" pertanyaan Rasulullah selanjutnya. "Kalian tidak pernah tertawa? Sikap yang demikian itu tiada lain karena kebanyakan tertawa akan menyesatkan hati, sehingga lama-lama akan tertutup hidayah. Demikianlah sikap kami, wahai Rasulullah," tukas mereka kembali. "Adakah kalian pernah mengalami sakit?" tanya Rasulullah lebih lanjut. "Sakit merupakan penghapus terhadap dosa. Padahal komunitas kami tidak mengenal dosa, juga tidak pernah melakukannya. Dengan demikian, kami tidak pernah mengalami sakit." Begitu jawab mereka. "Adakah kalian juga bercocok tanam?" Rasulullah kembali bertanya. "Benar, kami juga bercocok tanam. Namun setelah itu kami serahkan saja kepada Allah sampai datangnya hari panen. Dan ketika panen, kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagian kecil panenan itu. Kemudian kami biarkan saja sisanya tertinggal lebih banyak." Jawab mereka mengherankan pula. "Adakah kalian memiliki binatang ternak?" tanya Rasulullah lagi. "Benar, seluruh binatang ternak kami selalu berada di padang Sahara. Hanya saja jika kami memerlukan 1-2, kami langsung mengambil seperlunya. Kemudian sebagian besar yang lain kami tinggalkan begitu saja di sana." Jawab mereka tambah aneh pula. "Aku lihat, mengapa wajah-wajah kalian memucat?" kata Rasulullah. "Tiada lain perubahan warna tersebut karena seluruh masyarakat kami merasa takut sekali atas kematian. Dalam arti bukan karena mengintai kehidupan dunia, namun amal-amal kami yang kelak sebagai bekal di akhirat serasa belum cukup untuk menghadapi huru-hara di belantara kiamat nanti." Begitu mereka menguraikan. "Adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian?" tanya Rasulullah kembali. "Rata-rata dalam masyarakat kami ada terjadi kematian 1 orang dalam jangka setahun, tidak lebih," sambung mereka kembali. Setelah dialog ini selesai, Rasulullah segera berpamitan
untuk meneruskan perjalanannya bersama Jibril alaihissalam. Demikianlah beberapa riwayat mengenai ulasan misteri Gunung Jabal Qaf yang pernah digambarkan dan diceritakan Rasulullah dan juga dari sumber lainnya. Sampai saat ini, dunia barat belum bisa menemukannya dengan teknologinya karena hijab gunung itu tertutupi dari mata-mata orang kafir. Semoga hal ini menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.